Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwati al-izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini dalam suasana masih seputar kelahiran Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, kita akan melanjutkan kajian 40 hadis kita, dan kita telah sampai pada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 temanya adalah al-asabiyah, yang artinya adalah fanatisme atau sifat fanatik. Dalam hal ini Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menukil riwayat dari Abu Abdullah Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, di mana beliau meriwayatkan dari ayah-ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana Rasul berkata, man kana fi qalbihi habbatun min khardalin min asabiyyah ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'a a'rabil jahiliyah. Yang artinya, barang siapa yang di hatinya ada satu biji khardal. Khardal itu adalah sebuah tumbuhan, ya, sepertinya juga tumbuhan obat yang punya banyak khasiat, tapi bukan itu yang hendak kita bahas, dan mempunyai biji-biji yang kecil. Yang hendak disampaikan dalam riwayat ini adalah barang siapa yang di hatinya ada sebiji, maksudnya ada secuil dari asabiyah atau dari sifat fanatisme, ba'athahullah, maka Allah akan membangkitkan di hari kiamat bersama orang-orang Arab jahiliyah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab jahiliyah itu diantara sifat buruk mereka adalah fanatisme. Seseorang itu dikatakan asabi atau fanatik, itu adalah orang yang membantu, membela kelompoknya atas kezaliman, atas kekeliruan, atas kesalahan. Dan dia marah kalau ada gangguan terhadap kelompoknya. Wa yuhami anhum, dan pokoknya mendukung dan membela kelompoknya. Itu adalah orang yang disebut asabi. Jadi orang yang membela kaumnya, kelompoknya, keluarganya atas kezaliman. Padahal kan kezaliman sesuatu yang buruk, tapi karena yang melakukannya adalah kelompoknya, golongannya, maka berangkat dari sifat fanatisme. Pokoknya itu keluarga saya, pokoknya kelompok saya, pokoknya golongan saya, pokoknya suku saya. Mau salah, mau benar, saya akan bela, apapun taruhannya. Nah, orang yang punya sifat seperti ini disebut sebagai orang yang asabi atau muta'assib. Nah, kemudian Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif menjelaskan bahwa sifat fanatisme ini merupakan sifat-sifat batin manusia yang sangat buruk. Dan ini diangkat oleh Imam Humaini karena termasuk salah satu sifat yang bisa menggagalkan seorang manusia untuk melakukan jihadun nafas. Orang bisa gagal, orang bisa mendapat murka Allah, kehilangan kesempatan untuk mendapat ridha Allah karena sifat fanatisme ini. Digambarkan oleh Al-Imam Al-Humaini adalah orang-orang yang pokoknya membela karib kerabatnya, pokoknya membela orang-orang yang punya ikatan dengannya, entah itu ikatannya agama,
Ya, contoh, hanya karena sesama agama, saudara saya yang seagama ini, meskipun dia melakukan kesalahan, tetap saya bela. Nah, ini fanatik. Betul, berangkatnya sesama agama. Nah, kita ini kalau mamanya berbuat baik atas nama sesama agama itu bagus. Katakanlah saya memberikan kepedulian kepada orang-orang yang seagama dengan saya. Itu bagus. Kita bantu kalau mereka butuh bantuan kita. Tapi kalau kita membela orang-orang yang salah hanya karena mereka seagama dengan kita, walaupun salah kita bela, itu namanya fanatisme. Jadi ikatannya bisa suku, ras, kekeluargaan, kefamilian, ikatannya bisa agama, bisa madhab, ya, bisa tarekat tertentu atau perkumpulan tertentu, ya, sesama perguruan ini mamanya. Pokoknya karena ini dari perguruanku, mau salah mau benar saya bela. Itu adalah sikap buruk yang muaranya adalah fanatisme. Atau kadang-kadang ikatan itu ikatan sebangsa, setanah air. Loh, memang kita bagus untuk berbuat baik kepada orang-orang yang sebangsa dan setanah air dengan kita. Tapi hanya karena sebangsa, ini tidak mengizinkan saya untuk membela dia meskipun dia salah, meskipun dia berbuat kezaliman. Tidak. Meskipun engkau sebangsaku, aku malu kalau kamu berbuat keburukan karena kamu sebangsa dengan aku. Dan kalau kamu salah, tetap aku salahkan. Ini baru orang yang fair. Tapi orang yang fanatik, dia tidak peduli itu. Hanya karena sama bangsanya, dari negara yang sama, dari tanah air yang sama, dia pokoknya bela. Tidak peduli salah atau benar. Nah, kadang-kadang ikatan itu adalah ikatan antara murid dan guru. Ini karena guru saya, jadi pokoknya saya bela. Atau sebaliknya, ini karena murid saya, pokoknya saya bela. Jadi, pembelaan itu bukan berdasarkan pada mana yang benar dan mana yang salah, tapi pada ikatan-ikatan yang tidak terlalu penting dalam hal ini. Karena siapapun orang, meskipun dia seagama dengan kita, sebangsa dengan kita, setanah air dengan kita, satu perguruan dengan kita, satu madhab dengan kita, dia bukan manusia yang suci. Dia boleh saja dia berbuat salah, boleh saja dia berbuat sesuatu yang keliru. Dan kalau dia berbuat kekeliruan, tetap kita harus salahkan. Tidak boleh hanya karena punya kesamaan dalam beberapa hal yang saya sebut tadi, kemudian kita bela meskipun dia adalah dalam keadaan salah. Nah, Imam Khomeini menjelaskan bahwa fanatisme adalah perangai buruk dan bisa menyebabkan timbulnya banyak mafsadah, banyak keburukan pada diri seseorang. Artinya orang yang fanatik itu akan membuat buruk akhlaknya, bahkan tindak tanduknya, amalnya juga akan menjadi buruk kalau kemudian dia lakukan dengan semangat fanatisme, bukan semangat kebenaran, bukan semangat keadilan. Bahkan kalau seseorang membela kebenaran tapi tujuannya bukan kebenaran itu, yang dia bela kebenaran, tapi kebenaran yang dia bela ini dengan semangat fanatisme, artinya dia ingin menang, dia ingin unggul. Dia melakukan pembelaan pada kebenaran ini bukan karena kebenarannya, bukan, tapi karena dia ingin mengungguli, ingin memenangkan sesuatu. Makanya terjadi dialog, ya. Boleh jadi dalam dialog ini yang benar dia, tapi dia membela pendapatnya bukan semata-mata dia ingin menyampaikan kebenaran, tapi dia ingin menunjukkan bahwa saya lebih unggul daripada kamu. Ini juga semangatnya adalah fanatisme, dan itu bisa menjadi buruk meskipun yang dibela adalah sesuatu yang benar. Apalagi kalau yang dibela kemudian sesuatu yang salah, ya, keburukannya akan bertumpuk. Nah, umpamanya dalam masalah-masalah agama, umpamanya, katakanlah apa yang menjadi pendapat kita dan kelompok kita itu yang benar. Tapi ketika kita melakukan pembelaan, ini pembelaannya adalah semangat kita untuk mengalahkan yang lain,
untuk menundukkan yang lain. Meskipun itu adalah perkara agama dan yang benar. Tapi kalau semangat kita bukan mempertahankan kebenaran itu sendiri, atau menampakkan kebenaran, atau menunjukkan kebenaran, tapi semangatnya adalah mengungguli dan memenangkan perdebatan dan dialog, itu bukan sesuatu yang baik. Nah, Imam Khomeini kemudian menjelaskan, kalau seseorang itu membela kebenaran, membela keadilan, dan pembelaannya ini atau dukungannya ini tulus dia lakukan karena agar terjaga kebenaran itu, karena agar tegak keadilan itu, maka pembelaan yang seperti itu bukanlah ta'assub, bahkan itu termasuk itu sesuatu yang sangat mulia ketika seseorang dengan penuh ketulusan membela dan mendukung kebenaran serta keadilan demi kebenaran dan keadilan itu, bukan dilatar belakangi dengan fanatisme. Nah, bagaimana kita membedakannya? Apakah pembelaan ini adalah pembelaan yang bermuara pada fanatisme atau pembelaan yang tulus dalam rangka kita membela kebenaran atau menegakkan keadilan? Ukurannya adalah tujuan. Kamu lihat tujuanmu. Kamu ketika membela itu apa tujuanmu? Apakah tujuanmu itu untuk memuaskan dirimu, hawa nafsumu? Ya. Apakah yang kamu tuju itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau keunggulanmu? Kalau yang kamu tuju itu adalah dalam membela kebenaran, adalah keridhaan Allah dan bukan kepuasan dirimu, maka ketahuilah bahwa itu adalah pembelaan yang benar dan baik. Tapi kalau kamu lihat ternyata pembelaan yang kamu lakukan adalah semata-mata untuk memuaskan dirimu dan menunjukkan bahwa kamu itu menang dan unggul, maka meskipun yang kamu bela adalah kebenaran, tapi sebenarnya setan telah mengambil langkah-langkah kita yang harusnya menjadi pahala, bisa menjadi sesuatu yang berubah menjadi dosa. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, saya kira cukup jelas ya antara pembelaan yang muaranya adalah kejujuran dan ketulusan atas keadilan dan kebenaran, atau pembelaan yang berakar dan bermuara pada fanatisme. Orang yang tidak fanatik adalah orang yang senantiasa menjadikan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sebagai barometer. Artinya orang ini ketika dia itu punya sifat yang seperti ini, bahwa kebenaran dan keadilan dimanapun, kapanpun, pada siapapun akan saya bela. Sebaliknya, kebatilan dan kezaliman dimanapun, kapanpun, pada siapapun akan saya lawan. Artinya kalau dia temukan bahwa ternyata kebenaran ada bukan pada keluarganya, keluarganya justru berada dalam kesalahan atau dalam kezaliman, sementara orang lain pada kebenaran dan keadilan, dia siap untuk bela orang lain dan dia lawan saudaranya. Jadi ukuran adalah kebenaran dan keadilan. Bahkan seandainya pun kebenaran itu ada pada musuhnya, dia dalam hal ini akan bela musuhnya meskipun musuhnya. Tapi kalau dalam hal ini, dalam hal tertentu, ternyata yang benar adalah musuhnya, dia akan bela musuhnya. Bukan karena dia itu musuh, meskipun benar tetap kita lawan. Enggak. Kalau kebenaran bahkan ada pada musuh kita, seorang yang terbebas dari sifat fanatisme, dia tetap akan membela kebenaran yang meskipun ada pada musuhnya. Karena itu pembelaan yang berangkat dari hanya semata-mata satu kaum, satu suku, ya, atau karena ada hubungan kekerabatan dan lain sebagainya, pembelaan yang muaranya pada hal-hal seperti itu adalah pembelaan yang bermuara pada fanatisme, dan itu bukanlah perangai yang baik. Dan kalau seseorang dalam kehidupan tindak tanduknya, pembelaannya, dukungannya itu muaranya adalah fanatisme, maka dia menjadi unsur yang mufsid di tengah-tengah masyarakat. Di keluarga menjadi unsur yang mufsid, di komunitas menjadi unsur yang mufsid, bahkan di tengah-tengah masyarakat
menjadi unsur yang mufsid. Mufsid itu artinya yang merusak tatanan. Nah, dalam hadis dikatakan A'rab al-jahiliyah, karena memang kebanyakan orang-orang Arab Badui yang masih hidup dalam kungkungan jahiliyah, itu memang di antara yang merusak dan menghancurkan mereka adalah fanatisme mereka yang berlebihan. Mereka sangat fanatik. Dalam sebuah riwayat, ini juga dibawa oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif, dikatakan Al-Imam Al-Khumaini menukil riwayat dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, di mana beliau berkata, innallaha subhanahu yu'adzibu tawa'ifa sitta bi umurin sitta, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengazab 6 kelompok dengan 6 siksa. Yang pertama adalah ahlal bawadi bil asabiyah. Orang-orang Badui itu, ini masuk di sini adalah Arab-Arab Badui ya. Itu penyakit mereka adalah fanatisme. Wa ahlul qura, ya, orang yang tinggal di desa itu dengan kesombongan. Wal umara bidzulm, para penguasa itu penyakitnya adalah kezaliman. Wal fuqaha bil hasad, orang-orang fakih, orang-orang alim biasanya penyakitnya adalah iri hati. Wa tujjar bil khiyanah, dan para pedagang penyakitnya adalah khianat, curang, tipu muslihat. Wa ahli rasati bil jahl, dan ini juga hampir sama dengan semacam desa begitu, orang-orang yang tinggal komunitas terpencil tersendiri yang jauh dari komunitas yang lain, itu biasanya mereka penyakitnya adalah kebodohan karena terpisah dari kelompok-kelompok yang lain. Nah, dalam riwayat ini al-asabiyah itu dilekatkan kepada ahlal bawadi, orang-orang Badui atau Arab-Arab Badui. Itu penyakitnya adalah fanatisme. Karena itu kalau kita lihat dalam sejarah Arab jahiliyah, itu perang-perang di antara mereka yang terjadi itu hampir sebagian besar masalahnya adalah fanatisme. Fanatisme kesukuan. Jadi pokoknya kalau suku saya diganggu atau suku saya mengganggu, baik salah maupun benar, tetap saya bela. Jadi ukurannya adalah kalau dari sukuku pasti benar, kalau dari suku lain pasti salah. Dan karena itu kemudian perang antar suku itu bisa terus berlangsung dan sulit untuk dihentikan. Kayak yang didamaikan oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam antara suku Aus dan Khazraj, itu perang di antara mereka diwariskan dari generasi ke generasi. Lebih dari 100 tahun kedua suku itu terlibat perang dan penyebabnya adalah fanatisme kesukuan. Nah, di bagian berikut Imam Khumaini lebih jauh menjelaskan tentang mafasid al-asabiyah, jadi efek-efek buruk daripada sifat fanatisme. Kata beliau, disarikan dari berbagai macam hadis yang sampai dari Ar-Rasul dan keluarga sucinya, bahwa fanatisme itu bisa menghancurkan kehidupan seorang hamba. Fanatisme bisa menjadikan seseorang itu akhir hayatnya buruk. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Bahkan fanatisme bisa mengeluarkan seseorang dari keimanan. Fanatisme juga termasuk salah satu perangai buruk daripada setan atau iblis. Dalam riwayat di kitab Al-Kahfi dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau berkata, man ta'assaba au tu'ussiba lahu faqad khuli'a ribqul iman min unuqih. Barang siapa yang bersikap fanatik atau menjadi objek fanatisme. Jadi ada orang yang bersikap fanatik, ada orang yang dijadikan
objek fanatisme, katakanlah tokohnya. Barang siapa yang terjerat dengan sifat kefanatikan ini, baik dia pelakunya atau objeknya, maka iman akan terlepas dari dirinya. Faqad khuli'a ribqul iman min unuqih. Fanatisme bisa mencerabut iman dari jiwa seseorang. Tentu kalau orang yang fanatik ya dengan sifat dengan perilaku ta'assubnya. Tapi kalau orang yang dijadikan objek fanatisme, ketika dia rela melihat orang-orang fanatik padanya meskipun salah, membiarkan orang-orang bela dia berdasarkan fanatisme, kerelaan dia ini dianggap dia adalah sekutu dalam perilaku fanatisme dengan orang-orang yang fanatik padanya. Karena dalam riwayat dikatakan, man radiya bi amali qaumin husyira ma'ahum. Katakanlah kita ini bukan pelaku kezaliman, tapi ketika ada orang yang melakukan kezaliman kemudian kita rela, kita suka, kita mendukung, kita tidak ikut berbuat zalim, tapi kita mendukung kezaliman, itu kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang berbuat kezaliman. Sebagai contoh ya, kita semua dalam sejarah mendengar dan membaca ada tragedi Karbala, tragedi terbantainya cucu Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita baca sejarah tentang tragedi Karbala, kita terpisah puluhan abad dengan tragedi Karbala. Kita tidak hadir di zaman itu. Tapi kalau kita kemudian baca sejarahnya dan kemudian kita rela atas apa yang terjadi pada Al-Husain atau mendukung orang-orang yang memerangi Al-Husain, meskipun kita tidak ikut, satu batu kerikil pun tidak ikut kita lemparkan kepada pasukan Al-Husain. Tapi kalau kita rela, kita akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Karena itu riwayat mengatakan man radiya bi amali qaumin husyira ma'ahum. Barang siapa yang rela dengan amal suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan bersama kaum itu. Beruntung kalau seandainya kita rela kepada kaum yang berbuat baik, maka kita juga akan diikutkan dalam kebaikannya. Seperti keterangan di Karbala, kalau kita kemudian mendukung orang-orang yang membela Al-Husain, yang berjuang bersama Al-Husain, berkorban bersama Al-Husain, maka kita boleh jadi kita mendapatkan pahala mereka yang berjuang bersama Al-Husain. Artinya, kenapa kok begitu? Seandainya kita hidup di zaman itu, pembelaan kita ini akan menjadikan kita ikut dalam barisan pasukan Al-Husain. Pahala itu akan kita dapatkan. Nah, sebaliknya yang rela atas kezaliman kepada Al-Husain juga akan mendapatkan keburukan dari para pelaku kezaliman kepada beliau alaihissalam. Dalam riwayat lain, Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam mengatakan, man ta'assaba as-sabahullah bi isabatin minan nar. Barang siapa yang bersikap fanatik atau berperilaku fanatik, maka Allah akan menjeratnya dengan api neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi memang fanatisme ini adalah sebuah sifat dan perangai yang akan mengubur kebenaran. Pelakunya siap untuk menginjak-injak kebenaran. Sangat berbahaya perangai yang bernama fanatisme ini, karena akhirnya kita ini sudah seperti buta mata kita, tuli telinga kita. Pokoknya yang ada hubungan dengan kita, meskipun dia salah, kita akan bela mati-matian. Bahkan kita mau berkorban berdasar fanatisme. Berbahaya sekali sifat ini. Seseorang bahkan mau berkorban demi kebatilan, hanya karena didorong oleh semangat fanatisme. Dan kita lihat kan, dalam kehidupan sosial masyarakat ini kita lihat kan, banyak pembelaan itu yang tidak berakar pada benar atau salah, pada adil atau tidak. Tapi pembelaan-pembelaan itu, dukungan-dukungan itu, akarnya adalah fanatisme. Bukan karena kebenaran, bukan karena keadilan, tapi karena fanatisme. Dan itu tidak ada artinya. Dan sangat berbahaya. Riwayat lain yang dibawa oleh Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, lam yadkhulil jannah
hamiyat ghair hamiyat Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa dzalika hina aslama ghadaban lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihissalam, tidak akan masuk surga orang yang punya jiwa fanatik. Melainkan fanatiknya dicontohkan di sini supaya orang paham. Fanatik seperti apa sih yang boleh itu? Melainkan seperti fanatiknya Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Ketika itu dia masuk Islam, semangatnya tanda kutip adalah hamiyah. Hamiyah itu ya semacam fanatisme. Dia marah demi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dia melihat bahwa ponakannya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi adalah pribadi yang baik. Dia menyampaikan hal yang baik. Dan kebetulan Muhammad itu adalah keponakannya. Tapi dia melihat bahwa orang-orang mengganggu Muhammad. Orang-orang melukai Muhammad. Orang-orang memusuhi dan memerangi Muhammad. Dia tahu bahwa ini keponakannya, ada hubungan darah dengannya. Dia marahnya betul karena ada hubungan darah. Tapi hubungan darah bukan semata-mata karena ponakan saya ini menyampaikan hal yang baik, hal yang benar. Kok diganggu, kok dimusuhi, kok diperangi. Akhirnya dia marah dan dia menyatakan Islam dalam rangka membela kebenaran yang dibawa oleh ponakannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nah, ini boleh jadi ada unsur kekeluargaan, ada unsur kefamilian, tapi bukan semata-mata karena kekeluargaannya atau hubungan kefamiliannya, tapi karena bahwa dia tidak sudi melihat seseorang yang sedang berbuat baik, menyampaikan kebaikan, kemudian dizalimi, diperangi, dan dimusuhi, dan dia marah, kemudian dia masuk Islam dan menjadi pembela Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Jadi kalau hamiyahnya Sayyidina Hamzah itu adalah hamiyah dalam rangka membela keluarga yang membawa kebenaran. Nah, keimanan itu bertentangan dengan sifat fanatisme. Jadi, tidak mungkin seseorang itu beriman kepada Allah, kemudian dia mempunyai sifat yang namanya fanatisme. Karena fanatisme ini bertentangan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena keimanan kepada Allah itu menjadikan seorang yang mukmin itu berada di jalan kebenaran dan keadilan. Sementara fanatisme boleh jadi akan menyeret seseorang untuk membela sesuatu yang bahkan bukan kebenaran, yang bahkan bukan keadilan, hanya karena hal-hal lain yang seperti kita jelaskan di awal. Karena itu sifat fanatisme ini bisa mencerabut iman dari jiwa seseorang. Nah, seseorang yang hatinya, jiwanya telah diliputi oleh sifat fanatisme, maka cahaya imannya akan meredup. Fanatisme ini akan menjadi tabir dan hijab bagi cahaya imannya. Cahaya imannya akan padam dengan fanatisme. Karena orang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim dan seorang yang beriman, dia adalah orang yang sudah siap untuk pasrah dan tunduk pada kebenaran dan keadilan. Dia tidak sembarang tunduk dan pasrah. Orang yang beriman, seorang muslim, dia hanya tunduk pada kebenaran dan keadilan, dan dia pantang untuk tunduk pada kebatilan dan kezaliman. Meskipun kebatilan dan kezaliman itu memberikan keuntungan baginya, seorang mukmin dan muslim pantang untuk membela dan mendukung kebatilan serta kezaliman. Bahkan seorang mukmin dan muslim, dia siap berkorban. Berkorban harta, berkorban waktu, berkorban tenaga, bahkan berkorban jiwa demi tegaknya kebenaran dan keadilan. Karena itu kita harus bedakan. Artinya ini juga ketika seseorang itu fanatik pada kebenaran dan fanatik pada keadilan, boleh jadi itu adalah asabiyah yang mamduhah, fanatisme yang terpuji.
Jadi harus kita bedakan mana asabiyah jahiliyah dan mana asabiyah islamiyah. Kalau asabiyah jahiliyah adalah seseorang yang siap untuk membela kezaliman dan kebatilan hanya karena itu adalah bagian daripada sukunya atau sesama kelompoknya. Tapi seorang muslim dan mukmin, asabiyahnya adalah asabiyah islamiyah. Dia siap untuk berkorban demi kebenaran dan keadilan. Itu beda antara asabiyah islamiyah dengan asabiyah jahiliyah. Nah, seorang muslim dan seorang mukmin dia paham bahwa asabiyah jahiliyah itu tidak abadi. Bayangkan, yang dibela adalah sukunya, yang dibela adalah sesama kaumnya, yang dibela adalah sesama kelompoknya atau sesama partainya, sesama bahasanya. Ini adalah ikatan-ikatan yang tidak punya kekuatan, ikatan-ikatan yang dengan berakhirnya periode dunia akan berakhir. Ikatan-ikatan itu tidak ada artinya. Hanya karena dia keluarganya, hanya karena dia anaknya, ikatan-ikatan ini akan berakhir. Sementara seorang muslim dan mukmin yang dia bela adalah sesuatu yang bersifat abadi. Keadilan, kebenaran itu sifatnya abadi. Jadi asabiyah jahiliyah itu tidak kekal, sementara kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang bersifat kekal dan abadi. Seorang mukmin dan muslim adalah seseorang yang hanya melihat ikatan yang paling mempunyai arti adalah ikatan antara Tuhan dan hamba. Selain itu, ikatan tidak punya arti. Kenapa ikatan antara kita dengan Rasulullah berarti? Karena ikatan kita dengan Ar-Rasul berarti ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikatan apapun yang tidak menyambung pada ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bersifat aradi. Tapi ikatan yang sambung kepada ikatan kepada Allah itu adalah ikatan yang hakiki. Seorang muslim dan mukmin selalu terpusat fokus pada ikatan-ikatan yang bersifat hakiki. Jadi ikatan maunya contoh kalau kita bicara ikatan kebangsaan, ikatan sama tanah air, ikatan sama dari desa yang sama, dari kota yang sama, dari perguruan yang sama, dari sekolah yang sama. Ini ikatan-ikatan yang akan hilang dan sirna. Karena itu seorang mukmin dan muslim dia tidak mau berjuang mati-matian demi ikatan-ikatan yang tidak abadi itu. Dia hanya akan berjuang dan berkorban demi ikatan-ikatan yang abadi. Menarik, ada sebuah riwayat dari Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga dikutip oleh Al-Imam Al-Khumaini Qaddasallahu Ta'ala Sirrahu Syarif, di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kullu hasabin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa hasabi wa nasabi. Setiap hasab dan nasab itu terputus di hari kiamat kecuali hasabku dan nasabku. Makanya ketika kita berbicara tentang ikatan kita dengan risalah yang dibawa oleh Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu ikatan kita dengan Rasul dengan hasab. Atau kalau kita ternisbat pada Ar-Rasul, boleh jadi maunya kita merupakan keturunan Ar-Rasul, itu ikatan nasab. Nah, dalam riwayat ini Ar-Rasul berkata bahwa setiap ikatan, apapun ikatan itu, mau ikatan yang berhubungan dengan agama atau dengan keturunan, itu semua ikatan akan terputus di hari kiamat kecuali ikatan yang menghubungkan ikatan itu denganku, baik ikatan yang berdasar pada hasab ataupun nasab. Nah, seperti apa Imam Khumaini menjelaskan riwayat ini? Digambarkan di sini bahwa li'anna wa dzalika
li'anna hasaba Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi ruhaniyun wa baqa. Jadi kalau kita menjalin ikatan dengan Ar-Rasul melalui hasab, ya, melalui agama, ikatan itu bersifat ruhani dan abadi. Wa ba'id an jamil asabiyat al-jahiliyah, dan jauh dari berbagai macam fanatisme kejahilian. Imam Huwaini melanjutkan wa hadzal hasab wan nasab ar-ruhaniyain fi dzalikal alam yakunu dhuhuru akthar wa kamaluhu awdah. Nanti ikatan baik hasab maupun nasab dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi di hari kiamat itu nanti akan semakin manifestasinya itu semakin jelas, bentuknya semakin jelas. Kita masih akan memahami keterangan ini lebih dalam. Kenapa kok dikatakan seperti itu? Fa inna, ini kata Imam Huwaini, nasabahu alaqatun ilahiyah. Jadi ikatan nasab dengan Rasul jangan diartikan cuma ikatan hubungan darah, bukan. Fa inna nasabahu alaqatun ilahiyah, merupakan hubungan ilahi atau ikatan ilahi, la tadharu ala kamali haqiqatiha illa fi dzalikal alam, dan nanti kesempurnaan hakikatnya tidak akan kelihatan kecuali di alam setelah alam dunia ini. Penjelasan lebih jauh. Inna hadhil ala'iq al-jasmaniyah al-mulkiyah al-qa'imah ala al-adat al-bashariyah innama tataqatta bi adfahil asbab. Ikatan-ikatan fisik, ya, ikatan-ikatan biologis, ikatan-ikatan duniawi ini yang berdasar pada apa yang ada di tengah-tengah manusia ini akan terputus dengan sebab-sebab yang paling sederhana. Ketika kita meninggal dunia, semua ikatan kita terputus. Ikatan kita dengan tanah air kita terputus, ikatan kita dengan bangsa kita terputus, ikatan kita dengan siapapun terputus. Nah, walaisa li ayyin minha fi dzalikal alam naf'un wala qimah, dan ikatan-ikatan yang terkait dengan dunia yang boleh jadi di dunia kita banggakan, semua itu tidak punya nilai dan harga di hari kiamat. Jangan dikira hanya karena kamu dari bangsa ini, dari keturunan ini, atau dari penduduk negeri ini, ya, kemudian itu bisa berharga bagimu. Tidak ada harganya. Illa, mana yang berharga? Illa tilkal alaik allati tatawathaq fi nizamin malakuti ilahi. Ikatan-ikatan yang akan memberikan manfaat adalah ikatan-ikatan yang telah terikat kuat dalam sistem malakuti ilahi. Apa artinya ini? Imam Huwaini menjelaskan, wa tahta dhilli mizanil qawaid asy-syar'iyyah wal aqliyah allati lan fisama laha. Ikatan-ikatan itulah ikatan-ikatan yang dasarnya, ya, adalah kaedah-kaedah syariat dan akal. Jadi Anda ketika beragama dengan agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, kalau keberagaman Anda itu tidak berdasar, ya, pada kaedah-kaedah syariat dan nalar, agama bahkan tidak berarti buat Anda. Kalau Anda punya ikatan nasab dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, tapi hanya berhenti pada ikatan nasab yang tidak diikat dengan kaedah-kaedah syariat dan akal, juga tidak akan berarti itu. Keterangan Al-Imam Al-Huwaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Karena itu kemudian di antara yang diucapkan Ar-Rasul sebagai contohnya, la tanalu, ya, syafa'atuna mustahifas salat. Orang-orang yang meremehkan salat, syafaat kami tidak akan menjangkau mereka. Jadi siapapun, mau orang itu punya agama, mau orang itu punya hubungan nasab dengan Ar-Rasul, kalau kemudian hubungan keagamaan dan hubungan nasab tidak diikat dengan kaedah-kaedah syariat dan akal, maka tidak akan memberikan manfaat padanya. Nanti akan dijelaskan
lebih jauh. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, Imam Humaini kemudian menjelaskan bahwa di kehidupan pasca kehidupan dunia, nanti semua yang kita lakukan di kehidupan dunia ini akan tampak wajah sejatinya. Apakah ketika kita, ini penting ya, ini mulai penting, ini pembahasan mulai serius sedikit. Apakah kita kemudian ketika di dunia ini dalam wujud sebagai manusia, apakah nanti ketika kita bangkit di kehidupan yang berikutnya kita tetap manusia? Belum tentu. Jadi yang menentukan seperti apa kita dibangkitkan adalah perilaku kita di dunia. Bahkan kita tidak mampu mempertahankan wujud kita sebagai manusia. Tidak setiap kita mampu mempertahankan itu. Digambarkan bahwa di Yaumul Mahsyar itu sebagian orang dibangkitkan dalam wajah hewan, bahkan dalam wujud syaitan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Bukankah kita baca di Al-Quran, bahkan mata yang melihat ini pun tidak mampu kita pertahankan di kehidupan yang selanjutnya. Ada orang-orang ketika dibangkitkan di hari kiamat, yang saya baca ini Al-Quran, lima hasyartani a'ma. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Waqad kuntu basira. Dan sebelumnya aku di dunia melihat. Kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Allah mengatakan, iya, dalam kehidupan dunia kamu melupakan kami. Kami Tuhanmu kamu lupakan. Dan sekarang di hari terkuaknya seluruh hakikat, kamu juga aku lupakan. Dan kamu lihat ya, kalau kamu melupakan aku tidak kena apa-apa. Tapi kalau kamu aku lupakan, wahai hamba yang lemah, bahkan melihat pun kamu tidak mampu. Wa kadzalikal yauma tunsa, yang saya baca ini Al-Quran. Hari ini pun kau akan dilupakan. Artinya hubungan-hubungan keagamaan, hubungan nasab, ini terlalu besar. Bahkan mata yang kita miliki tidak mampu kita pertahankan. Bahkan wujud kita sebagai manusia, kalau tidak kita rawat dengan keimanan dan amal yang soleh, bahkan tidak bisa kita pertahankan wujud kita sebagai manusia. Ini keterangan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Nah, yakni hadis yang saya baca tadi di atas, hadis tentang asobiyah ini kan berbunyi, barang siapa yang di hatinya ada sebiji khordal dari fanatisme, Allah akan bangkitkan di hari kiamat ma'a'rabil jahiliyah. Jadi dia seakan-akan jadi bangsa Arab jahiliyah. Jadi berubah nanti. Jadi asobiyah, sifat asobiyah ini akan menjadi sebab untuk kita bangkit bersama orang-orang Arab jahiliyah. Ma'a'rabil jahiliyah, artinya kita seperti mereka. Kita sudah bukan seperti yang kita di dunia sekarang ini, kita seperti orang-orang Arab jahiliyah kalau kita tidak mampu membuang fanatisme dari diri kita. Nah, keterangan akan lebih menarik dari Al-Imam Al-Humaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif. Kata beliau, maksudnya apa sih dibangkitkan bersama orang-orang Arab jahiliyah? Artinya boleh jadi kita merasa di dunia ini beriman, kita di dunia ini menyembah Tuhan. Loh, kenapa engkau bangkitkan aku bersama orang-orang Arab jahiliyah yang tidak punya iman dan menyembah berhala? Kenapa ya Allah loh? Pada hakikatnya kamu itu seperti mereka. Imanmu tidak punya nilai. Agamamu tidak punya nilai. Karena semangat keberagamaanmu itu, semangatnya adalah fanatisme. Sama dengan orang-orang Arab jahiliyah yang pembelaannya itu adalah karena fanatisme. Jadi kamu beragama pun bukan karena kamu anggap ini kebenaran. Bukan kamu anggap ini keadilan, hanya kamu bela karena kamu fanatik. Karena kamu lahir dari keluarga dengan agama tertentu, kamu bahkan tidak pernah melakukan agama itu, tidak pernah peduli dengan, tapi untuk membela agama kamu mati-matian. Bahkan kamu tidak kenal benar dan salah, pokoknya kamu bela. Atas semangat keagamaan. Dan tidak ada bedanya
Kalau kamu beragama dengan semangat fanatisme, kamu tidak ada bedanya dengan orang-orang Arab jahiliyah yang membela keyakinannya, penyembahannya terhadap berhala juga dengan semangat fanatisme. Tidak ada bedanya kamu. Agama dan iman ini diterima oleh Allah kalau kamu pahami dengan hatimu, dengan akalmu, dengan nalarmu, dan kamu terima agama ini dengan penuh kesadaran. Bukan hanya karena kamu lahir dari agama tertentu kemudian kamu bela agama ini mati-matian tanpa kamu kenal apakah agama itu benar, tanpa akal dan jiwamu sampai pada keyakinan akan kebenaran agama yang kamu anut. Nah, hal menarik lain yang dijelaskan oleh Imam Al-Khomeini, jangan dikira kehidupan kita di dunia itu kalau kita tidak jaga betul akan sama dengan kehidupan kita di akhirat. Karena itu kadang-kadang kan kita heran kan, kenapa kok dalam pertanyaan mungkar nakir itu kemudian ada pertanyaan man rabbuka? Apa sulit kita untuk menjawabnya? Loh, dalam kehidupan dunia ini tidak sulit kita menjawabnya. Man rabbuka? Allahu rabbi. Apalah semua kita. Tapi kenapa itu dijadikan pertanyaan di alam kubur? Kita baru tahu rahasianya dari keterangan Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat dikatakan bahwa penghuni Jahannam itu yansawna isma Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka lupa dengan nama Rasulullah. Jangan dikira ingatan kita yang tidak sungguh-sungguh, keimanan kita yang tidak sungguh-sungguh tentang Rasul ini kemudian kita nanti di kehidupan selanjutnya kita tetap akan kenal Rasulullah. Kita akan hilang kalau kita tidak yakin betul, tidak iman betul, dan kita hanya main-main dengan agama ini. Akan hilang nama Allah, akan hilang nama Rasulullah. Penghuni Jahannam bahkan tidak mengenal bahwa ada Tuhan, bahwa ada Rasul, tidak mengenal. Dalam riwayat dikatakan bahwa ahlu Jahannam melupakan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengenali dirinya tidak mampu. Ada orang-orang yang hidup di dunia dan dia gagal walau sehari hidup sebagai manusia. Pernah kita bahas ya di hadis yang pertama. Jangan dikira menjadi manusia sehari itu gampang. Dah, belum tentu. Bahkan kita yang usia sudah 40, 50 tahun, belum tentu kita pernah menjalani satu hari sebagai manusia. Wujud kita hanya manusia, tapi kita menjalani hari-hari ini dengan keliaran dan kebuasan. Serta kebrutalan binatang-binatang yang buas. Ya. Kan kemarin juga pernah kita singgung ya tentang sifat amarah. Tidak ada makhluk yang lebih buas daripada manusia, tidak ada. Sak buas-buasnya binatang singa itu, ketika dia memangsa, dia hanya ambil satu jiwa. Satu jiwa rusa atau satu jiwa domba yang dia makan. Itu pun tidak habis. Dia masih sisakan pada burung-burung pemakan bangkai. Untuk dapat berkah dari buruan singa. Pernah dengar singa melakukan genosida domba? Pernah. Pembunuhan massal domba oleh seekor singa? Pernah. Tapi manusia melakukan pembunuhan massal. Satu desa. Itu ketika bom Hiroshima dan bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, ratusan ribu orang yang meninggal dalam hitungan menit. Adakah yang lebih buas dari manusia? Tidak ada. Apakah orang-orang yang begitu dia masih mimpi mau dibangkitkan sebagai manusia? Tidak, dia akan dibangkitkan dan wajahnya lebih buruk dan lebih buas daripada wajah singa yang paling buas sekalipun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, bahkan Al-Imam Al-Khomeini dalam kitab 40 hadisnya ketika menerangkan tentang sifat buruk fanatisme ini dikatakan fala'alla a'rabul jahiliyah wa ashabul asabiyah yuhsyaruna yaumal qiyamah ala hay'atis syayatin. Sangat mungkin orang-orang Arab jahiliyah atau orang-orang yang melakukan atau pelaku sifat fanatisme itu mereka akan dibangkitkan di hari kiamat dalam bentuk syaitan. Dalam riwayat di kitab Al-Kafi dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ini riwayat cerita tentang para malaikat. Innal malaika kanu yahsabuna anna iblisa minhum. Dulu
ya, sebelum Allah menciptakan Adam dan memerintah iblis untuk sujud serta para malaikat kepada Adam, sebelum itu para malaikat nganggap iblis ini bagian daripada mereka. Oh, ini juga malaikat kayak kita ini. Tidak paham para malaikat kalau ini iblis. Innal malaika kanu yahsabuna anna iblisa minhum wa kana fi ilmillah annahu laisa minhum. Padahal Allah tahu bahwa yang satu ini, wahai para malaikat, yang kamu anggap ini adalah seperti kamu, ini aku tahu ini tidak seperti kamu, berbeda yang ini. Kapan terkuat wujud asli iblis? Fastakhraja ma fi nafsihi bil hamiyah wal ghadab. Allah membuka hakikat iblis ini dengan hamiyah. Hamiyah itu ya seperti fanatisme itu. Wal ghadab, dan amarah dia. Murka dia. Di mana murkanya iblis? Iblis baru ketahuan kalau dia ini iblis ketika di Al-Quran Allah bocorkan jawaban iblis ketika diminta sujud kepada Adam. Ketika iblis berkata, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ini hanya ingin mengunggulkan dirinya hanya karena unsur ciptaan, unsur api dan unsur tanah. Padahal Allah mengatakan bahwa semua unsur itu pada hakikatnya baik. Tapi untuk mendapatkan kemuliaan karena perilaku, karena ketundukan, karena kepatuhan, karena penghambaan, bukan karena unsur. Semua manusia ini aku ciptakan dari unsur yang sama. Tapi apakah semua manusia baik? Enggak. Manusia ada yang baik, ada yang jahat. Dan yang menjadikan mereka baik dan jahat bukan unsur manusianya, bukan spesiesnya sebagai manusia, enggak, perilakunya. Dan karena itu sesama manusia, satu bisa melebihi malaikat dan satu bisa lebih keji daripada iblis sekalipun. Padahal unsurnya sama. Jadi kalau kebaikan dan keburukan karena unsur, harusnya semua manusia itu baik. Nah, kita masih akan lanjut. Mudah-mudahan masih ada waktu ini ya. Masih ada waktu? Boleh ini? Ya. Mudah-mudahan 10 menit ini kita mampu menyelesaikan hadis ini insya Allah. Jadi seperti itulah fanatisme. Jadi iblis pun yang dulunya berada di tengah-tengah para malaikat dan bahkan malaikat menganggap itu bagian dari mereka, ternyata terbongkar sejatinya iblis karena fanatisme. Dia mengunggulkan unsur apinya daripada unsur tanah yang merupakan unsur dari Adam alaihissalam. Orang yang fanatik matanya akan terbalik. Pokoknya kalau dari golongannya semuanya baik. Kalau bukan dari golongannya semuanya buruk. Jadi orang-orang yang menilainya itu asal. Jadi pokoknya kalau dari kelompok ini pasti buruk. Kalau dari kelompok ini pasti baik. Itu orang-orang fanatik. Dan kita lihat kan dalam masyarakat kita ini kan. Dalam perebutan kekuasaan. Itu orang sudah sama setan dibuat berpikirnya dengan nuansa fanatisme. Pokoknya kalau dari golongan ini mau baik tetap dikatakan buruk. Kalau dari golongannya mau buruk tetap dikatakan baik. Sehingga matanya sudah terbalik. Sudah tidak jeli lagi dia. Melihat tapi seakan tidak melihat. Jadi orang yang fanatik, orang akan melihat hal-hal itu sudah bukan seperti hakikatnya. Jadi seperti apa yang dia inginkan. Kalau kelompok ini tidak dia suka, berarti apapun yang dilakukan, meskipun kebaikan, meskipun perbuatan malaikat dilakukan, buruk. Seperti itu. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, Al-Imam Al-Khumaini kemudian mengatakan bahwa hati-hati wahai manusia, kamu ini hidup tidak lama. Terbatas. Anytime, di mana saja, kapan saja kematian bisa menjemputmu. Jadi, cepatlah untuk membenahi dirimu. Selamatkan dirimu dari sifat-sifat buruk, di antaranya fanatisme. Karena kalau kamu terjerat oleh penyakit ini, matamu sudah tidak tajam lagi, kamu tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana kebenaran itu yang hakiki. Kamu akan dikuasai dan dikendalikan oleh sifat fanatikmu. Bahkan Imam Khumaini menggambarkan dirinya. Dia katakan bahwa saya yang menulis ini pun, kalau saya tidak hati-hati, bahkan dalam keadaan menulis, nyawa saya bisa dicabut dan saya bisa tidak selamat.
Yang ini berbicara tentang sesuatu yang real. Bahwa semua kita ini berhadapan dengan waktu. Berhadapan dengan kesempatan yang kita tidak tahu kapan berakhirnya. Karena itu jangan pernah mengatakan nanti. Jangan pernah mengatakan besok. Untuk kebaikan, untuk merubah diri sekarang. Untuk taubat sekarang. Untuk menjadi baik sekarang. Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang buruk sekarang. Tidak ada nanti itu. Tidak ada esok itu. Karena tidak satu pun di antara kita yang mampu memastikan bahwa esok kita masih hidup. Kemudian di bagian akhir Imam Khomeini berbicara tentang rahmat dan syafaat, juga hidayah dan syafaat. Ini penting. Ada kadang-kadang orang yang kemudian dia terlalu mengentengkan permasalahan. Dia katakan, ya Allah itu Maha Rahman Rahim. Allah itu rahmatnya luas. Nanti pun kalau saya ini tidak punya cukup amal, saya tidak punya cukup kebaikan, karena ada syafaat Rasulullah. Jadi setan bahkan menghibur kita dengan hal-hal yang baik loh ya. Setan itu ketika hendak menjatuhkan kita, apalagi kita orang-orang yang punya kebaikan, itu kita dikasih umpan-umpan yang seakan-akan kebaikan. Saya termasuk orang yang, saya melihat warahmatullahi wasi'at kulla syai'. Saya yakin bahwa saya tidak mungkin menjadi ahli neraka. Saya tahu rahmat Allah ini luas, tidak mungkin saya tidak diliputi oleh rahmatnya. Rasul itu juga yang cinta kepada umatnya, tidak mungkin saya umatnya kemudian tidak diberikan syafaat. Dia anggap itu adalah suara-suara keimanan, suara-suara kebenaran, padahal itu hembusan setan yang hendak menipunya. Nah, Imam Khomeini menjelaskan tentang kaitan antara rahmat dan syafaat. Dikatakan bahwa, wahai hamba yang pandangannya itu picik, kalau kamu tidak bisa mendapatkan rahmat Allah di dunia, di mana Allah menurunkan rahmatnya ini dengan derasnya, kalau rahmat Allah di dunia ini tidak bisa kamu dapatkan, maka kamu juga tidak akan mendapatkannya di alam setelah alam dunia. Dan kalau kamu tidak bisa mendapatkan rahmat Allah di dunia, berarti kamu juga tidak akan meraih syafaat orang-orang yang memberikan syafaat di akhirat nanti. Karena syafaat itu tidak asal, syafaat itu juga terkait dengan kelayakan. Orang yang tidak layak mendapatkan syafaat, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Jangan terlalu percaya diri. Nah, Imam Khomeini menjelaskan bahwa bukti bahwa kamu ini adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat, orang-orang yang memberikan syafaat seperti Rasul dan Ahlul Baitnya, itu mazharnya, buktinya, tampilannya pada dirimu adalah ketika kamu mengikuti petunjuk mereka. Kalau kamu ikut petunjuk Rasul, ikut petunjuk para imam, beruswah dengan mereka, bersusah payah untuk melakukan perintah dan anjuran mereka, ini kamu sudah punya tanda untuk mendapatkan kelayakan syafaat dari mereka. Tapi kalau kamu jauh dari berpetunjuk dengan mereka, jauh dari sunnah mereka, dari arahan dan anjuran mereka, kamu tidak ada sama-samanya dengan mereka. Mereka tidak melihat kamu sebagai orang-orang yang berhak untuk mendapatkan syafaatnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Yang Khomeini lebih tegas mengatakan, فَإِذَا حُرِمَتِ الْهِدَايَةُ هُنَا حُرِمَتِ الشَّفَاءَةُ هُنَا. Kalau di sini seseorang sudah tidak bisa mendapatkan petunjuk, maka di sana dia juga tidak akan mendapatkan syafaat. Wa ala qadri ihtidaika takunu laka syafa'ah. Dan sekadar, sesuai dengan kadar hidayahmu yang kau perjuangkan untuk kau dapatkan di dunia ini, sekadar itu pula engkau punya hak atas syafaat di kehidupan yang berikutnya. Jadi makna syafaat juga bukan asal dan juga tidak berdasar pada unsur-unsur yang berbau fanatisme. Tidak hanya kamu beragama Islam, tidak hanya kamu punya hubungan darah dengan Rasul, kemudian kamu dapatkan semuanya. Tidak. Ini bukan agama fanatisme ini. Ini bukan agama jahiliyah ini. Ini agama yang berdasar pada kebenaran dan keadilan, pada hakikat-hakikat, pada nilai-nilai yang mempunyai arti, bukan asal. Nah, Imam Khomeini kemudian mengatakan, jangan biarkan setan mencerabut sarana-sarana keimanan bagimu. Jangan.
Ya, akalmu itu sarana untuk engkau dapatkan keimanan. Syariat yang dibawa oleh Ar-Rasul, di mana engkau akan tunduk padanya, itu adalah sarana-sarana untuk engkau mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai ketakwaan itu sarana. Jangan kau ditipu oleh setan hanya karena kamu mengatakan, saya umat Muhammad, saya keturunan Muhammad, saya akan dapatkan semua itu. Jangan. Itu perangkap setan. Asobiyah itu yang sudah menghancur. Setan itu pernah berbangga dengan unsurnya. Aku dari api, lebih afdol daripada Adam yang dari tanah. Kamu juga jangan katakan, aku umat Muhammad, aku punya hubungan hasab dengan Rasulullah, atau aku punya hubungan nasab dengan Rasulullah. Kalau tidak diikat oleh kaidah-kaidah syariat dan nalar, tidak akan bernilai, itu akan berubah kamu. Nah, ini adalah nasihat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Khumaini agar kita mewaspadai sifat buruk yang bernama asabiyah. Nah, kemudian juga di akhir ya, di bagian akhirnya Imam Khumaini memperingatkan tentang fanatisme di antara ahlul ilm, di antara para ulama. Dikatakan bahwa tidak sedikit ahlul ilm itu terjerat oleh penyakit yang namanya fanatisme. Kadang-kadang seorang yang dikatakan dia seorang ulama, hanya karena dia sudah mengeluarkan pendapat A, ketika akhirnya dia tahu dengan bukti-bukti baru bahwa pendapat ini keliru, tapi fanatismenya tidak mengizinkan dia untuk menganulir pendapatnya yang salah. Dan dia pertahankan mati-matian pendapatnya yang salah ini apapun taruhannya. Hati-hati, itu juga asabiyah bagi ahlul ilm. Seharusnya ahlul ilm adalah orang-orang yang menjunjung tinggi dalil dan hujjah. Katakanlah dia suatu saat dengan dalil yang dia pahami, dia memahami bahwa masalah ini seperti ini. Tapi ternyata ada dalil-dalil lain yang dia dapatkan dari ahlul ilmu atau ahlul ilmi yang lain. Dia melihat bahwa dalil mereka lebih kuat. Jangan pernah enggan untuk menganulir pendapatmu yang dulu. Berarti kamu sedang berkembang, kamu berevolusi. Bukan berarti kamu bodoh, tapi kamu menyempurna. Dulu kamu paham ini. Di saat itu bagus bagimu. Tapi ketika kamu mendapatkan hujah yang baru, dalil yang baru, cepat-cepat berubah, beralih. Dan banyak orang hanya karena fanatisme, dia tidak mau pindah pada pendapat lain. Fanatismenya tidak mengizinkan. Padahal dia melihat kebenaran di situ. Tapi fanatismenya tidak mengizinkan dia untuk pindah. Masa saya sudah dulu begini, masa saya mau berubah? Gengsi, asabiyah, hancur dia. Hati-hati. Seorang mukmin dan muslim harus menjunjung tinggi dalil-dalil, hujah-hujah, dan argumentasi yang mengarahkan dia pada kebenaran, meskipun taruhannya adalah dia pernah dianggap, oh berarti kamu selama ini keliru ya? Iya, saya dulu tidak paham, saya keliru. Sekarang saya telah paham ini, saya ambil yang ini. Jangan pernah segan. Jangan kemudian asabiyah dan fanatisme menghentikanmu. Yang Khumaini mengatakan ahlul ilm itu harusnya menjadi panutan orang-orang awam. Ahli ilmu itu harusnya dia yang berikan contoh. Jangan kemudian ahli ilmu justru terjerat oleh fanatisme. Tidak, justru ahlul ilm yang harus menyelamatkan umat manusia dari fanatisme. Dia contohkan dengan dirinya ketika dia menemukan dalil yang baru, kebenaran yang baru. Jangan segan-segan untuk dia tunjukkan kepada umat bahwa yang dulu saya salah, yang benar itu ini. Karena kamu adalah panutan umat. Lah kalau ulamanya fanatik, bagaimana orang awamnya? Dia bukan hanya akan menjerumuskan dirinya, tapi dia akan mengajak rombongan yang menjadikan dia sebagai panutannya untuk juga ikut dalam kesalahannya. Dan dia menanggung kesalahan banyak manusia. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, intinya ahlul ilm itu harus lebih berhati-hati dalam berkaitan dengan perangai atau sifat asabiyah ini. Artinya ahlul ilm harus betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan dalil-dalil serta hujah-hujah dan argumentasi-argumentasi. Dia harus menjunjung tinggi ini. Apapun taruhannya. Karena ahlul ilm adalah panutan bagi umat. Kalau mereka tidak menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan hujah, maka umat juga akan tersesat oleh sikapnya. Karena mereka menjadi panutan umat. Dan kalau kamu diikuti orang hanya karena kamu tidak menyampaikan kebenaran atau menunjukkan kebenaran,
Boleh jadi kamu tidak hanya akan menanggung dosamu, tapi kamu juga akan menanggung dosa banyak orang. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi fasadnya alim itu bisa berakibat pada fasadnya umat. Naam. Dan hal itu juga bisa berarti dia menghina nilai ilmu. Bayangkan bagaimana ilmu yang harus berdasar pada dalil dan hujjah kemudian didasarkan pada fanatisme. Nah, itu adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khumaini terkait dengan sifat asabiyah. Nah, kemudian ada satu poin saja yang kalau tidak saya sampaikan kayaknya tidak lengkap, ini sedikit saja, bahwa juga di antara efek daripada sifat buruk yang namanya asabiyah ini adalah penghormatan kepada para guru. Boleh jadi seorang murid itu suatu saat dia lebih pandai daripada gurunya. Tapi jangan hanya karena kamu lebih pandai daripada gurumu, kemudian kamu menyombongkan ilmumu, jangan. Bagaimanapun juga guru-gurumu adalah orang-orang yang mengantar kamu untuk sampai pada lautan ilmu yang lebih luas. Dia adalah langkah-langkah awalmu. Kamu harus hormati dia. Jangan hanya karena kamu sekarang merasa bahwa ilmumu lebih, kemudian kamu menghina gurumu. Jangan. Karena itu juga bisa diartikan sebagai durhaka ruhi, al-uquq ar-ruhi. Dan durhaka ar-ruhi ini lebih buruk daripada durhaka yang bersifat jasmani. Kalau kita durhaka kepada orang tua yang melahirkan kita, itu durhaka, tapi durhaka jasmani. Tapi durhaka kepada guru kita itu oleh yang ini disebut al-uquq ar-ruhi. Dan apa namanya itu, istilahnya nilai keburukannya jauh lebih tinggi, al-uquq ar-ruhi dibandingkan al-uquq al-jismi. Saya kira poin-poin penting yang telah disampaikan oleh Imam Khumaini sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan lewat penjelasan singkat dan sederhana tentang hadis yang ke-8 ini tentang asabiyah, kita semua berhasil dan mampu untuk menyelamatkan diri kita dari sifat yang buruk ini, sifat orang-orang jahiliyah, yaitu fanatisme atau asabiyah. Wal-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.